Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pertemuan minggu ke-7 ya jatuhnya. Jadi nggak salah jadwalnya tanggal 5 udah ujian mid semester. Untuk pertemuan ke-7 ini materi yang akan disampaikan itu mengenai aplikasi program yang menggunakan program SAP sini ya, SAP 2000 ya kalau nggak salah. Ya, Rin? SAP 2000. Jadi aplikasi yang sebenarnya simpel aja sih ya. Nanti kalau untuk lebih mendalam, yaitu nanti mungkin cari kursusnya sendiri. Jadi untuk pengenalan penggunaan kemarin kalau sudah disampaikan oleh Bapak Roni Ardiansah untuk mengecek hasil hitungan manual kita, maka seharusnya dengan hitungan cara apapun hasilnya sama. Jadi di sini akan disampaikan langsung oleh Ibu Julika atau Ibu Ririn ya. Untuk itu pada Bu Ririn kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Lia. Baik, sesuai yang disampaikan Bu Lia, hari ini kita coba memodelkan struktur statis tak tentu yang dicontohkan pada kuliah virtual hari Rabu tanggal 10 Maret lalu. Yang mana di sini kita coba memodelkan pada contoh soal kuliah 10 Maret dengan asumsi portal tidak bergoyang. Tujuan kita menggunakan SAP pada kali ini itu untuk membuktikan perhitungan manual apakah sesuai dengan atau berbeda. Mungkin izin share dulu. Di sini sudah ada yang pernah memakai SAP kan? SAP 2000. Ada yang pernah? Belum, Bu. Baik, langsung saja. Ini untuk aplikasinya sudah terbuka. Namun sebelum kita memodelkan struktur portal 2 dimensi ini, karena di sini kita melakukan pengecekan dengan metode manual dan metode perhitungan SAP 2000 itu berbeda. Yang mana SAP 2000 itu menggunakan metode elemen hingga, yang mana perhitungannya itu mempertimbangkan deformasi aksial dan gaya gesernya. Sedangkan pada perhitungan manual seperti metode Clapeyron itu memperhitungkan hanya momen saja. Jadi ada beberapa asumsi yang harus kita terapkan pada SAP sehingga gaya geser sama gaya aksialnya itu
tidak bekerja atau tidak mempengaruhi portal ini. Mungkin ada yang lupa kali ya, soalnya untuk yang kuliah kemarin itu seperti ini. Portalnya 2 dimensi, terdiri dari dua tingkat. Di titik A, B, dan C itu terdapat peletakan jepit dan ada beban merata, beban terpusat, dan beban lateral juga di kolomnya itu. Pada soal ini, untuk penampang balok dan kolom itu tidak mempunyai dimensi karena analisisnya itu sederhana, tapi untuk nilai EI atau kekakuan balok kolom itu berbeda. Nah, di sini kita modelkan untuk balok dan kolom itu tidak sama materialnya karena nilai EI-nya itu berbeda. Sedang untuk kolom itu EI-nya 1 dan untuk balok itu nilai EI-nya 2. Nah, langsung saja. Hal yang pertama itu kita setting satuan sesuai dengan beban di soal, kilogram metal celsius. Lanjut di menu file, kita new model. Lalu pilih blank. Nah, ini ada dua tampilan, dua-duanya 3D karena kita portal 2D. Ini kita pilih yang klik, lalu pilih sumbu X dan Z. Nah, ini. Untuk membuat grid, klik kanan, lalu edit grid data. Nah, ini sistemnya global, lalu dimodify. Karena portalnya 2 dimensi, maka data yang ada itu hanya di sumbu X dan Z. Yang pertama itu data sumbu X. Kita beri nama A, B, C. Lalu tingginya itu dari 0, 1, 5. Maksudnya ini untuk membedakan grid karena di jarak 1 meter dari sumbu Z itu ada peletakan jepit, maka kita harus definisikan yang 1 meter. Lalu 5 itu merupakan penjumlahan dari yang sebelumnya, 1 ditambah 4 meter. Tinggi kolom yang kedua. Lanjut untuk data Z. Kalau ini penamaan saja untuk yang grid dari 0, 2, lalu ditambah 5 jadi 7, tambah 5 jadi 12. Nah, ini. Oh, ini kayaknya terbalik nih. Kita edit lagi. Harusnya X ini yang memanjang. Berarti 0, 2, 7, 12. Ini 0, 1, 5. Ingat saja. Nah, ini. Nah, ini merupakan grid, ini baru grid untuk panduan kita menggambar elemen batang balok dan kolomnya nanti. Setelah grid sudah terbentuk, langkah selanjutnya kita mendefinisikan material. Ini merupakan material default dari SAP, ada untuk beton dan baja. Sedangkan material pada permodalan kita itu tidak untuk keduanya. Lalu kita add copy.
Nah, ini karena material balok dan kolom itu berbeda EI, jadi kita definisikan untuk keduanya. Pertama, balok. Untuk material type kita pilih other. Karena penampangnya tidak terdefinisi, kita no-kan untuk berat weight per unit volume. Nah, ini modulus elastisitas balok itu 2, kita inputkan 2. Yang lainnya tetap. Jadi yang hanya diubah pada weight and mass dan modulus elastisitasnya 2. Dan ini yang terpenting untuk material type-nya, other. Lalu oke. Nah, untuk balok sudah, lanjut ke kolom. Add copy material. Kolom. Materialnya other juga. Ini sama. Yang membedakan itu modulus elastisitasnya, yaitu 1. Lalu oke. Oke. Ketika material sudah didefinisikan, langkah selanjutnya yaitu kita menggambarkan elemen kolom dan balok. Ini quick draw frame. Ini nanti untuk sectionnya kita edit kemudian. Kita kita gambarkan saja dulu. Kayaknya kita pilih yang ini. Ini gambarnya sesuai soal. Nah, ini. Namun ini untuk elemen kolom dan balok itu belum didefinisikan. Mungkin langsung kita edit di frame properties. Ini yang tergambar ini merupakan ini fsec1 di sini. Lalu kita modify. Mungkin kita ubah saja jadi kolom dahulu. Nah, di sini untuk membuat gaya gesernya itu tidak atau sama dengan 0, ini shear area in 2 direction ini kita nolkan agar nanti hitungannya sama dengan manual. Dan untuk membuat gaya aksial pada kolom itu 0, kita harus membuat penampang itu kaku. Jadi cross section area, artinya luas penampang itu kita buat sebesar mungkin. Ini 1/9. Lalu oke. Ini untuk kolom. Oh ya, materialnya jangan lupa diganti sesuai dengan yang sudah kita definisikan untuk kolom. Lalu oke. Untuk balok kita add copy of property. Ketikkan balok. Materialnya jangan lupa diganti menjadi balok dan property modifiernya diganti. Maaf, ini sudah sesuai. Artinya sama dengan yang kolom tadi. Lalu oke. Dan oke lagi. Nah, ini karena frame-nya masih sama dengan kolom, kita ganti dengan cara menggambarkan ulang. Nah, ini sudah betul section-nya itu balok. Dan yang lalu kita gambarkan balok. Untuk menceknya, kita klik kanan. Nah, ini section property sudah kolom. Ini sudah balok, berarti sudah oke. Jadi, ketika kita sudah men-set modulus elastisitas, terus gaya gesernya sudah kita nolkan, sama gaya aksialnya, berarti ini
metode perhitungannya itu sudah sama dengan yang manual. Maksudnya itu sistem perhitungan SAP-nya. Langkah selanjutnya kita input beban di ujung ini ada beban terpusat senilai 400 kilo. Cara pemberian beban diklik lalu di menu assign join load forces. Oh ya, sebelum kita input beban, kita harus menambahkan load pattern-nya itu dengan nama beban hidup. Di menu define, load pattern life, kita ganti jadi hidup. Lalu add new load pattern. Lalu oke. Nah, lanjut lagi. Seperti cara yang tadi, assign join load forces. Nah, untuk pemberian beban kita set untuk beban terpusat, merata maupun beban lateral itu sebagai beban hidup. Karena bebannya searah sumbu Z namun arahnya ke bawah, maka tandanya minus 400. Dan beban yang diberikan itu bentuk gaya, bukan momen. Kalau ini momen. Lalu oke. Nah, ini sudah muncul. Selanjutnya beban di balok A sampai C itu beban merata. Caranya sama, menu assign, frame load. Karena beban merata, kita pilih beban distribusi. Petan diganti jadi hidup. Dan karena beban meratanya berbentuk seragam, maka langsung kita isi ini frame load sebesar 600. Lalu oke. Nah, ini sudah muncul. Beban yang terakhir itu beban lateral di kolom ini. Langkahnya sama, blok dulu, assign, frame load, beban poin, petan diganti menjadi hidup, dan ini karena beban lateralnya itu bekerja di tengah bentang kolom, maka di distance 0,5 itu bekerja beban searah X namun berlawanan dengan arah X. Jadi tandanya minus dan nilainya 1000. Lalu oke. Oh sorry, ini salah pengisian nih. Poin harusnya ininya lupa nih. Jadi kita nolkan dulu. Replace jadi 0. Nah, sudah hilang. Kita isikan lagi bebannya. Poin hidup betul. Nah, direksi ini kita ganti menjadi X. 0,5 artinya di tengah bentang dan besar bebannya itu min 1000. Minus artinya berlawanan arah dari sumbu global. Lalu oke. Nah, ini sudah muncul 1000 kilo. Selanjutnya kita beri peletakan jepit di titik A, B, dan C. Semuanya sudah diklik lalu assign join lalu restart. Nah, pilih gambar peletakan jepit.
Oke. Untuk memastikan beban sudah sesuai soal, maka kita cek dulu di menu display, show load, coba frame, petannya hidup. Oke, ini di 400, beban merata 600, dan lateral 1000 kilo. Langkah terakhir kita run. Di menu analyze, ini run analysis. Run now. Sebelumnya dia minta save dulu 2403. Kalau gemboknya sudah terkunci artinya dia selesai di analisis. Untuk memunculkan diagram momen di gambar ini yang ada panah ke bawah, diklik, lalu frame. Karena kita memasukkan beban di lopetan hidup, jadi pilih case hidup. Nah, untuk memunculkan momen, kita pilih momen 33. Untuk optionnya kita jangan fill, nanti nilainya tidak nampak. Kita show value, lalu oke. Nah, ini hasilnya. Kita coba bandingkan dengan hitungan manual. Ini ya. Ini momen di titik A sebesar 6-63,14. Nah, ini sesuai dengan yang di perhitungan manual. Yang B 544,49 juga sama. Di titik D 126,27. Ini tidak nampak. Ini di titik F 1518,64. Nah, ini sama juga. Di titik E itu 800. Ini 800 sama. Dan di titik C itu sebesar 1321,18. Nah, ini sama. Untuk yang di tengah bentang juga sama. Yang ini tengah bentang ini berapa nih? 625. Di sini 652 karena sub menampilkan momen yang paling maksimum. Berarti ini bukan di tengah bentang untuk 652,54 ini. Nah, secara keseluruhan hasilnya itu sama persis dengan hitungan manual yang dihitung menggunakan metode Clapeyron. Jadi bisa digunakan untuk mengecek PR yang dihitung dengan metode manual dengan menggunakan SAP 2000. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan ke Ibu Lia. Izin. Terima kasih Bu Ririn. Itu tadi yang sudah disampaikan. Sebenarnya ini pengenalan sedikit sederhana ya. Kalau nanti di aplikasi di dunia kerja atau nanti ke praktek dunia kerja lainnya,
Itu sampai 3 dimensi ya Bu Rin ya. Kita menghitung Iya Bu ya. sekedar 2 dimensi aja. Jadi yang perlu menjadi dasar penggunaan program SAP adalah tetap kita harus paham, kita harus menguasai prinsip dasar dari mekanika rekayasa atau dari analisis struktur ini sendiri. Kalau kita tidak memahami prinsip dasarnya, jadi aplikasi apapun, metode apapun itu kalau kita pakai, itu kita nggak bisa ngontrol, kita nggak bisa tahu kalau ada kesalahan. Nah, itu yang bahayanya di situ. Jadi di sini tidak boleh diabaikan analisis struktur dasarnya, terutama di ASUK 1 ya. Itu nggak boleh diabaikan karena ujung-ujungnya tetap dari beberapa metode termasuk tadi program kan kita mencari reaksi perletakan, mencari gaya dalam, dan terakhir tetap diagram momen normal lintang untuk mendesain struktur, mau itu baja, mau itu beton, kayu dan sebagainya. Ujung-ujungnya tetap ya ASUK 1 tadi. Tapi kalau itu kita nggak paham cara kerjanya, prinsip dasarnya ya kesulitan, sia-sia. Karena metode atau aplikasi yang ada itu hanya mensupport, membantu aja untuk model-model bentuk lainnya. Ya, kalau di ASUK 1 tuh untuk tipe yang sederhana, tidak bergoyang. Nah, ini kasus di ASUK 3 dan seterusnya itu sudah modifikasi aja lagi. Ya, tetap kembali ke mekanika dasarnya. Jadi dari yang sudah disampaikan oleh Ibu Ririn tadi, silakan, ini memang sudah direkam, nanti kita bagikan di classroom ya, nggak salah, nanti kita bagikan, bisa jadi nanti boleh diikuti step by stepnya, ya kan masih bisa di pause, kalau ini kan nggak bisa di pause, nggak bisa dihentikan sementara. Kalau kita mau mencoba, silakan cari programnya, kalau mau coba dengan bentuk yang lain, silakan, karena PR itu yang minggu lalu ada portal sederhana juga di buku teknik sipil, boleh dicobakan untuk SAP-nya. Nah, nanti kalian cobakan aja. Jadi dengan modal mencoba itu latihan ya namanya. Itu insya Allah nanti bisa. Ya, itu sekedar untuk pengenalan dasar aja ya. Saya tidak sampai ke menganggap nanti dengan seperti ini aja kalian sudah bisa menguasai SAP, belum tentu. Cuma nanti kalau ada kendala, ini kan Ibu Ririn masih ada di sini juga, nanti bisa tanyakan langsung ke Ibu Ririn kalau ada kendala penggunaan programnya. Tanyakan aja. Jadi coba yang ada sekarang, contoh soal tadi yang portal disampaikan, coba kalian kerjakan sendiri dengan program SAP-nya. Jadi seperti itu ya, kalau mau bisa mengerjakan sesuatu, kita bisa menguasai sesuatu dengan cara mencoba kembali apa yang sudah disampaikan, soal-soal yang ada itu. Kalian coba, hitungan manualnya, mudah-mudahan kriteria bisa. Nah, kalian coba aplikasi SAP-nya, mudah-mudahan bisa memakai, tapi sebatas itu tadi ya, penggunaan yang sederhana seperti itu aja. Belum sampai 3 dimensi. Jadi sama, itu kan sumbu YZ aja ya tadi ya, kalau nggak salah tadi saya. Jadi 2 dimensi aja. Jadi kalau nggak dicoba nggak tahu di mana kesulitannya. Kalau dicoba, nanti kalau ada kesulitan silakan tanya. Baik itu nanti metode Kleperon, silakan ke saya. Nanti kalau ada kendala lagi, bisa saya sampaikan ke Bapak Roninya langsung, atau nanti untuk program SAP-nya langsung ke Ibu Ririn. Ya. Baik, itu aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan untuk sementara waktu, silakan kita buka sesi diskusi temuan kali ini. Jadi kita nggak ada nambah bahan, karena minggu depan kemungkinan sudah ujian. Jadi ini sebatas pengenalan program SAP-nya aja. Tetap nanti setelah tamat, ya bukan Kleperonnya nggak dipakai, memang kita nggak menghitung manual lagi, kita udah
pakai aplikasi. Kalau nggak terkejar untuk berapa lantai, untuk 3 dimensi, untuk manual itu paling sulit. Jadi yang untuk praktis di dunia kerja memang program. Nah, program bisa jalan kalau kita paham prinsip dasarnya, itu aja. Kaitannya itu aja ya. Jadi penyampaian untuk yang di bangku kuliah hanya untuk menambah pengetahuan mekanika dasar atau pemahaman prinsip dasar dari mekanikanya aja. Oke, silakan saya buka. Yang mau tanya atau mau menyampaikan ulang silakan. Kalau misalnya merasa sudah tadi belum ada yang pernah pakai program. Bu, Ya. mau nanya Bu, itu saran juga ini untuk aplikasi yang tadi itu bisa nggak dibuat panduan video panduannya Bu? Jadi kita bisa ada dasarnya juga Bu, gitu. Dibuat video terus dikirim di Google Classroom gitu Bu. Rin, jawab Rin. Ini kan sudah direkam. Ya, ini sudah direkam. Nanti kita share. Ibu Ririn akan share ke Classroom. Jadi tadi saya udah sampaikan, silakan buka kembali. Nah, itu kan termasuk tutorial sebenarnya Bu Ririn sampaikan tadi. Ya, nah, secara sederhananya Ibu Ririn sudah sampaikan cara penggunaan SAP untuk model soal portal seperti contoh soal yang disampaikan oleh Bapak. Nanti silakan cari dulu programnya, baru coba. Nah, ketika ada kendala, silakan tanyakan langsung ke Ibu Ririn. Kalau penggunaan program SAP, itu ke Bu Ririn aja langsung ya. Nanti tanyakan. Boleh di WA group, mungkin pribadi kalau tidak mengganggu, kalau tidak ada masalah, silakan aja. Ya, ini nanti rekamannya di-share ke Classroom. Ikuti aja langkah-langkah tadi, dicoba untuk soal ini lebih baik ya, untuk pertama kali kalian karena belum pernah mengenal SAP, pertama kali cobain soal yang tadi Ibu Ririn kerjakan. Untuk selanjutnya kalau sudah bisa ya, seperti yang Ibu Ririn lakukan, silakan coba soal atau PR lainnya. Karena untuk yang PR minggu lalu itu kan portal juga. Portalnya yang ada di buku teknik sipil berarti kita sudah ngecek hitungan manual kelahiran sama hitungan rumus yang ada di buku teknik sipil. Nah, silakan kalian cek dengan SAP program. Berarti udah tiga cara. Secara tidak langsung udah bisa dijalankan. Oke? Cukup jelas ya? Ini sudah direkam, ini nanti di-share ke grup, ke Classroom. Yang lain? PR minggu lalu dia mau ditanyakan, termasuk itu ya. Ada yang ngerjakan PR minggu lalu? Saya belum cek. Rin udah keluar share-nya, Rin. Aku mau share. Ada yang mau ditanyakan? Termasuk SAP-nya tadi, silakan ya. Cuma kayaknya kalau SAP, kalian punya dulu programnya, baru ketahuan apa yang mau ditanya. Dicoba dulu, baru keluar. Bisa seperti itu. Untuk minggu lalu PR-nya itu ada yang aplikasi buku teknik sipil, contoh soalnya ada di buku teknik sipil, pada kendala, atau mulus saja. Ketemu jawabannya? Siapa yang ngerjakan, saya belum ngecek. Ari Raffiani, ada ngerjakan? Kerjakan Bu. Ada ketemu jawabannya sama?
Atau jawabannya udah ketemu? Kan membandingkan antara perhitungan metode Clapeyron dengan yang ada rumus yang ada di buku teknik sipil. Rumus praktis itu ya. Yang ketangkep Muhammad Wahyu Pra apa nih? Videonya tolong dibuka. Kameranya dibuka. Muhammad Farhan Akbar. Siapa yang ngerjakan ketemu jawabannya sama? Berarti yang ditanya, coba perhatikan di ini. Yang dicek ini nilai momen horizontal. Kalau ME ini nanti ke analisis sektor 1 ya jatuhnya. Paling tidak di MB, MC dapat, horizontal juga dapat. Ini sama. PA juga dapat. Kalau ini dapat dulu. Saya dapat resep peletakan, metode manualnya, baru hitung seperti menghitung gaya dalam. Baru bisa ini dicek. Yang untuk ME dan MF. Yang momen lapangan ya. Tapi kalau momen tumpuan, itu dari hasil Clapeyron sudah bisa langsung kita hitung, cek dengan yang ada di buku teknik sipil. Itu juga nilai reaksi peletakan. Attila Zalfazutia. Ada ngerjakan? Ada, Bu. Ketemu jawabannya? Sama? Sama. Cuman Lara bilang apa HA-nya itu, Bu, L-nya tuh dikuadratkan atau enggak, Bu? Soalnya di PPT Bapak yang ini kan L-nya tadi dikuadratkan, tapi di contoh yang kemarin L-nya dikuadratkan. Kalau yang buku teknik sipil ya? Ya, Bu. Untuk Yang buku teknik ini. sipil, L-nya dikuadratkan, saya nggak simak. Jadi gini, kalau untuk metode Clapeyron itu sesuai rumus putaran sudut ya, bukan yang di sini, bukan yang di buku teknik sipil. Nah, ketika kita sudah dapat hasil dengan cara Clapeyron, kan langsung dapat tuh MB dan MC-nya. Karena ini kan cuma dua yang mau dicari. Kalau bentuk soal seperti ini, yang dicari hanya MB dan MC. Kenapa? Karena yang A dan D itu sendi. Jadi udah otomatis kalau sendi yang di ujung itu momennya 0, tetap sendi. Nah, berarti momen di B dengan di C. Dia sama kalau di buku teknik sipil ini MB sama MC karena bentuknya adalah simetris. Ya, polanya juga tidak bergoyang. Makanya dia karena simetris dari segi beban, kekakuan, ukuran semua sama. Maka nilainya momen di B sama dengan di C. Kalau dia menekan serat nanti momen akhir, maka MC pun menekan serat. Seperti itu aja. Kalau nanti MB-nya menarik serat bawah, maka MC-nya pun menarik serat bawah, seperti itu. Untuk HAHD nilainya sama, cuma arahnya pasti berlawanan. Karena apa? Sini tidak ada gaya horizontal yang lain di portal ini. Jadi untuk HA sama dengan HD nilainya sama, tapi arahnya berlawanan karena sigma horizontal untuk satu portal ini harus sama dengan gitu juga vertikal. Nah, vertikal tergantung beban eksternal. Tanpa harus menghitung momen, sebenarnya sudah bisa kita menghitung vertikal untuk model sederhana. Tanpa banyak pakai rumus. Jadi gaya aksial sama dengan, jadi atas sama dengan bawah.
di key-nya berapa, ini kan A-nya ada 2. Ya udah, bagi 2 aja untuk di VA, dibagi 2 untuk di VD. Kan itu simple. Jadi nggak ada trik khusus. Nah, yang R kuadrat tadi, ini kan nggak ada. Kalau untuk mencari yang menggunakan tabel buku yang di buku teknik sipil, kita harusnya ikuti aja yang di tabel. Ya, yang pakai kuadrat itu, sini nggak ada yang pakai kuadrat. Itu aja. Yang mana yang menurut kamu pakai kuadrat? Buku teknik sipilnya nggak ada. Mengecekkan di buku teknik sipil. Yang di atas itu mah pakai kuadrat. Yang kalau HA Mana ada? Ini. itu. Iya. Ini kan lain. Ini lain ini. Ini model soalnya beda. Perhatikan, model soalnya beda. Jadi, buku teknik sipil dengan macam-macam pembebanan eksternal, dia membuat rumusan sendiri. Setelah dihitung, diturunkan, dapatlah ini turunan rumusnya seperti ini. Jadi untuk beban luar seperti ini ya, ini memang pakai kuadrat. Ya udah biar aja. Kita kan tidak mengkaji kenapa dia kuadrat, kenapa tidak, itu aja. Cuma di sini ya untuk Atila, untuk yang di nomor 3 ya, nomor 3 ini nilai, ini ada kesalahan di buku sipilnya, nilai HA sama dengan HD ini ada kesalahan. Jadi kenapa ada kesalahan? Untuk momen saya tidak tahu, tapi saya udah hitung manualnya dengan masukkan beban Q atau W di sini ya, di garis W 1, kemudian A-nya saya isi, B-nya saya isi, H-nya saya isi, I-nya juga saya anggap 1. Ternyata nilai momen dengan cara kleperon dengan di buku teknik sipil ini ya, ini yang 2L tambah B per 2L kali 2 tambah 3 dikali W kali A kuadrat, itu hasilnya sama. Ini ya, hasilnya sama. Ini yang abu-abu. Ini udah saya hitung. Dari hitungan manual saya nggak tampilkan, itu kalian silakan cek sendiri. Dengan kondisi Q sama dengan 1 atau W sama dengan 1, A-nya 2, B-nya 3, H-nya 5, I1, I2, I balok sama I kolong saya anggap sama 1, karena kita ingin cepat aja. Hasilnya sama. Ini hitungannya sebentar. Ini saya masukkan rumusnya. Ini rumus yang di buku teknik sipil. Ya. Oleh ini hasilnya dari metode kleperon, saya dapat nilai INSEE-nya 34/31 nih. 34/31. Kalau dalam bentuk desimal sama 1,09. Ketika hitung HA atau HD, ini kalau menggunakan rumus yang ada di sini, ini hasilnya kan 0,079. Dengan pembebanan dan jarak yang saya pakai ya. Sedangkan kalau kita hitung manual, ya, kalau hitung manual, kita itu yang makanya yang penting untuk analisis struktur ini kita pahami prinsipnya. Jadi ini buku dikasih aja. Buku kan keluarkan aja, terbitkan. Ya, namanya manusia, human error ada aja kan, kesalahan dari apakah itu pengetikan atau apa, saya tidak tahu ya, karena saya sendiri kalau untuk menyusun diktat milik Bapak Roni, saya juga sering hilaf situ ngetiknya. Cuma kita harus tahu prinsip dasarnya.
Oh, dibilang katanya sama, namanya ilmu pasti kan sama. Dengan cara apapun, kita harus ingat metode apapun yang dipakai hasilnya harus sama atau mendekati 0,00 sekian. Selisih perbedaannya. Jadi nilai HA ini, kalau kita hitung reaksi perletakan horizontalnya HA dan HD ini dengan ansuk 1, ya, nih Bapak ada sampaikan, nih ya, kita lepas free body portal tersebut karena mau mencari HA atau HD, saya lepas free body batang BA atau batang CD, ya, saya lepas free body seperti ini, contohnya ini. Tadi momen sudah dapat, momen yang di B atau di C itu sudah dapat, kita hitung manual dengan metode Clapeyron. Kemudian kita pasang. Kalau berdasarkan hasil hitungan saya, itu momennya menekan serat bawah. Jadi seperti ini tandanya persis ya. Ini saya tidak katakan, cuma contohkan aja. Jadi untuk menghitung HA, nih, ini peletakan biasa, sigma momen ke titik B sama dengan 0. Maka HA kali jaraknya yaitu sebesar H berlawanan arah jarum jam, berarti negatif. Ditambah momen kan tidak pakai jarak karena dia sudah gaya kali jarak. Ditambah karena searah jarum jam dia positif atau ditambah MB. Jadi sama dengan 0. Jadi sigma momen di titik B sama dengan 0. Gitu juga kalau mencari nilai HD, ya, tandanya tadi. Nih, saya kembali ke bentuk mode soalnya seperti ini. HD arahnya ke kiri ini ya. Jadi momen tadi yang didapat, yang saya dapat dari hitungan, MC menekan serat. Ya, ini ikuti kursor saya, MC menekan serat. Berarti perputarannya berlawanan arah jarum jam. Bentuknya seperti itu. Jadi kalau kita lepas free body CD, ya kasusnya sama, maka untuk mencari sigma momen di titik C, mencari HD ya, sigma momen ke titik C sama dengan 0. Maka HD berlawanan searah jarum jam, ya, untuk menghitung gaya dalam, HD kali jaraknya H, panjang CD itu H, dikurang MC, karena MC tadi menekan serat, perputarannya berlawanan arah jarum jam, sama dengan 0. Jadi kalau kita selesaikan matematikanya, HD saya keluarkan, maka hasilnya adalah MC per H. Ya, MC per H. Udah, MC per H. Nah, kalau itu kita itu prinsip dasar ya. Jadi orang mau kasih apapun bentuknya ini, apapun bentuknya, yang penting prinsip dasar. Ini ketika dicek, ini hasilnya. Ini kalau saya hitung dari MACTEC satunya, analisis khusus satunya, bahwa MB atau MC per H adalah nilai HA atau HD. Ya, untuk mode soal itu, yang sederhana seperti itu. HA sama dengan HD adalah MB per H. Nih, saya rumuskan. M biru. MD bagi H. MB bagi H atau MC bagi H. Hasilnya 0,29. Hasilnya beda. Hasilnya beda, ini nggak sama. Harusnya ini yang benar. Ini kita cek lagi. Rumus yang tadi saya masukkan. Ya. Ini rumus yang ini saya masukkan. Jadi karena MB momen tadi sudah didapat sama, baik di buku teknik sipil maupun dengan metode Clapeyron, maka saya pegang ini MB-nya, rumusnya. Terus kita turunkan, karena nilai HA sama dengan HD sama dengan MB atau MC per H, ya udah rumus ini saya bagi dengan nilai H. Ya, rumus ini yang di buku teknik sipil momennya, momen di D saya bagi dengan nilai H. Ini dia hasilnya. Ya. Ini hasilnya. Jadi
seperti ini ya. Ini sama persis 2L tambah B tetap saya nggak ganti. 2L ini 2K tambah 3 sama persis ini W kali A kuadrat sama persis ya. Cuma saya karena dibagi H, jadi saya tambah H. Hasil yang didapat tuh sama. Ini dia. Kalau rumus ini yang saya pakai, dengan tadi prinsip dasar mekanikanya kita tahu bahwa kalau tadi dilepas free body-nya, maka nilai HA atau nilai HD sama dengan MB per H. Hasilnya sama kan? Tapi ada koreksi rumus di buku teknik sipilnya, bukan ini yang dipakai. Ya, bukan ini yang dipakai. Jadi bagi yang punya buku teknik sipil, tolong dikoreksi, ditandai. Silakan kalau mau tempel aja, ini dia. Kalian masukkan nilai MB dibagi H. Boleh. Atau simpel aja. HA sama dengan HD sama dengan MB per H atau MC per H. Itu aja. Hasilnya sama. Karena ini nggak ada unsur B sama A-nya. Agak aneh memang. Itu ada yang ngasih info. Karena saya ada info itulah, maka saya coba cari. Untuk VA vertikalnya sama dengan VD, ini W kali A aja sama. Karena nilai W di sini sama dengan W di sini sama. Besarnya juga sama, sepanjang A. Atau boleh, ini totalnya berapa nih? W kali 2A, bagi 2, sama aja. W kali A. Jadi, untuk VA sama dengan jumlah gaya vertikal yang ke bawah, beban eksternalnya, bagi 2. Karena nilai ini sama ya, harus dibagi 2. Itu aja. Kalau ME dan FF itu hitungannya lain lagi nanti ngeceknya. Saya nggak ngecek sampai ke sana. Bisa dipahami, jadi ada kesalahan. Nanti kalau untuk yang ini saya belum cek kebenarannya karena saya belum masukkan. Kalian silakan periksa kembali bagi yang sudah mengerjakan. Sekedar untuk pengetahuan aja, info aja, ini ada kesalahan ya. Jadi tidak salah. Tadi saya berharap ada yang ketemu, Bu, saya nggak ketemu jawaban nilainya. Ini kok nggak sama dengan hitungan manual saya. Ternyata nggak ada yang ketemu, ada kesalahan di situ. Terus yang ini saya belum cek, silakan kalau mau cek kontrol ya seperti tadi yang saya lakukan, termasuk ini ya, ini termasuk hitungan seperti ini adalah hitungan manual ini. Kalau sudah dikuasai kita bisa ngecek seperti yang saya sampaikan tadi. Yang itu aja. Attila Zalfa. Jadi kalau tadi rumus sebenarnya tinggal masukkan aja, ikuti aja. Cuma ketika kita menghitung manual sudah benar, tidak ada kesalahan, ada perbedaan, dicek kembali rumus tersebut benar atau tidak ya. Yang lain juga. Ada yang ketemu seperti saya tadi sampaikan atau tanpa manja isinya? Saya sih pasti yang awal-awal saya ikutin ini HA sama HD ini. Tapi hasilnya beda ketika saya hitung manual. Ketemu nih jawabannya. Pas dicek kembali, ya ada itu tadi. Perbedaan rumus ketika saya turunkan rumusnya dari MB, ternyata hasilnya beda. HA yang di sini tidak sama dengan yang saya turunkan manual. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi sekilas untuk pembahasan ya PR minggu lalu, karena itu modelnya sederhana ya. Dari metode Clapeyron-nya sendiri ada masih kesulitan atau gimana? Gilang Hermando, nih videonya mati.
Jangan-jangan tidur. Gilang Hermando. Dari yang disampaikan tadi, ada yang perlu diperjelas lagi atau ada yang disampaikan atau merasa menemukan sesuatu, silakan aja. Kalau ada koreksi seperti itu, temuan-temuan seperti itu, ya dipersilakan disampaikan aja. Itu akan jadi catatan khusus, ya kata Bapak, itu catatan khusus bagi yang dapat menemukan seperti itu. Ya, dianggap memang mengerjakan ketelitiannya termasuk tinggi itu. Lihatlah tadi hasil momennya sama. Beda, Bu. Rumus yang dipakai kan sudah disuruh Bapak cari tabel untuk momen putaran sudut akibat berbagai macam beban eksternal. Ya, untuk beban seperti ini itu sudah ada. Tinggal pakai. Ya. Atau ada yang rumus cepatnya, ada yang 2 kali kita mau hitung sebagian ini, kemudian ditambahkan sebagian ini. Ya, kalau untuk yang rumus yang ada, silakan pakai rumus yang Q-nya sebelah sini, satu lagi ditambahkan dengan rumus putaran sudut sebelah sini. Jadi putaran sudut di BC ya, putaran sudut BC, selain momen di B dan momen di C, putaran sudutnya, beban Q-nya itu silakan pakai rumus yang sebelah aja. Kalau punya diktat itu satu lagi ini berarti 4. Q yang di sini dengan Q yang di sini. Berarti kalau nilai ininya A, berarti sisanya ditambah A. Atau kalau ketemu lagi rumus yang ada satu lagi, bagi yang rajin dapat rumusnya, itu ada sudah langsung kedua-duanya, tinggal pakai aja. Apa ada ketemu rumus seperti itu, saya nggak tahu. Kayaknya ada ya, Rin. Bahan kopian kemarin? Nggak, bahan kopian itu apa isinya kemarin? Yang Bapak kasih. Rumus apa? Bisa lihat. Jadi saya ngecek rumus P kemarin ada kesalahan, saya nggak tahu kalian simak atau enggak. Di Classroom, biar aja lah. Ini bahan kopian ini, masih ada yang belum ambil ya. Ada lihat nih. Ini yang disampaikan Bapak, kapan tanggal berapa. Ini kok belum ada yang ambil, baru satu kelas E yang ambil. Yang lain nggak ada yang mau ambil. Jadi kok tinggal ambil aja. Yang diktat, Bu. Yang diktat itu, ya. Bu. Iya. Nih, bagus Udah, loh. Bu, udah dipinjam, Bu, bagus. dari Nabila malam tuh, Bu. Satu orang. Paling udah disediakan Bapak untuk per kelas. Udah dikopikan, udah difotokopi, tinggal ambil aja. Jadi Kok saya lagi di biar kampung, Bu. Ketua kelas C lagi di kampung, Bu. kalau di scan Nanti sih lah, Bu, saya suruh teman saya, Bu. ya perwakilan aja sih teman masing-masing Iya, Bu. kelas A. Ini berarti kelas A sama C ya. Bagi yang mau Ya, ambil, kelas C ambil. saya Nggak lagi di diambil juga kampung, nggak Bu. apa-apa. Ya, nanti Ya saya nggak suruh teman masalah saya ambil, Bu. perwakilan. Bagi yang mau Baik, Bu, ambil terima ya. kasih, Bu. Cuma saya nggak tahu. Kemarin yang beban P tidak di tengah-tengah, itu kan ada saya sampaikan koreksi di Classroom. Nah, itu yang di buku itu, di buku diktat tertulis P kali B dikali L kuadrat kurang B kuadrat ya, kalau nggak salah dibagi 16. Permasalahannya di per 16, harusnya pembaginya bukan 16, 6. Jadi
saya hanya menyebutkan aja, tapi koreksinya sudah saya sampaikan di classroom. Silakan cek revisi rumus putaran sudut untuk beban P yang tidak di tengah bentang, tidak simetris. Jadi sudah saya koreksi. Jangan diikuti lagi ya yang sudah direvisi itu. Jadi ikuti yang sudah diperbaiki. Karena nanti ketika mengerjakan soal asik nggak ketemu aja jawabannya, beda. Padahal sudah saya koreksi itu ya. Jadi ada 3 rumus, termasuk yang ada di buku ini buku Bapak, buku lama juga. Buku rangkuman banyak model-model. Di tulisannya, pokoknya tulisan bahasa Jerman atau apa ya. Itu ada rumus praktis macam-macam. Namanya tabel moment primer. Tabel moment primer calendering, apa ya namanya, saya lupa. Itu bagus kalau punya, masih nyimpen. Kalau sepanjang saya masih asisten Bapak, ini penting ini ya. Ini tabel putaran sudut dengan momen primer, semua ada di sini. Jadi seperti itu aja. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan pertemuan pada minggu ke-7 ini. Sampai menjelang ujian, bagi ada yang ingin perlu diskusi atau ditanyakan, silakan aja. Oke, saya coba sampaikan juga ke Bapak ya. Kalau nanti sepanjang saya nanti ada kendala untuk menjawabnya atau Bu Relvin ada kendala menjawabnya, saya akan sampaikan ke Bapak juga. Kalau tidak ada, cukup sekian. Udah nggak ada lagi ya Bu Rina? Selesai ya? Ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bu, sehat selalu Bu.